saya mau sampaikan sesi hari ini tuh, kalau di layar ditulis kita bicara soal teknik untuk melakukan analisis model keseimbangan umum, dan kita pakainya tabel input output. Beberapa hal yang harus direview dulu tentang hal-hal yang perlu diketahui dalam melakukan teknik analisisnya. Ya, semua itu didasarkan pada capaian pembelajaran yang diharapkan untuk bisa dipahami, didapatkan oleh mahasiswa. Ya, ada 5 hal saya rumuskan. Pertama, memahami dulu bentuk realnya, tabel IO itu bentuk realnya bagaimana. Kemudian memahami indikator yang dilakukan dengan menggunakan indikator yang dianalisis dengan menggunakan analisis model keseimbangan umum. Kemudian melakukan tahapan analisisnya, kemudian interpretasinya, dan kemudian nantinya diharapkan bisa menjelaskan kepada orang lain bagaimana melakukan tahapan analisis keseimbangan umum dengan menggunakan tabel input output. Ya, nanti kalau ada yang mau ditanggapi dipersilakan aja. Ya, sambil jalan aja ya. Oke. Yang pertama nanti kita akan cek bagaimana bentuk realnya dari tabel IO. Ya. Kalau sebelumnya sudah pernah diberikan bagaimana tampilan bentuk umum dari tabel IO, itu kan ada 4 kuadran ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana bentuk realnya dari tabel IO ini. Ya, tabel IO ini terdiri dari 4 kuadran. Kemudian ada dari 4 kuadran ini yang ada isinya ya 3 kuadran. Kuadran 1 itu isinya tentang nilai sebetulnya nilai input antara yang menjelaskan tentang keterkaitan antar sektor, baik dari sisi input ya secara kolom dan dari sisi output secara baris. Kemudian dari kuadran 1 ini nanti kita bisa hasilkan yang disebut sebagai koefisien teknologi. Koefisien teknologi itu nanti yang mencerminkan keterkaitan tadi. Kemudian yang berikutnya kuadran 2 itu berisi komponen dari permintaan akhir yang meliputi konsumsi. Konsumsi itu adalah pengeluaran ya sebetulnya, pengeluaran masyarakat ya, konsumsi itu pengeluaran masyarakat. Kemudian investasi juga konsumsi swasta, pemerintah atau government itu ada konsumsi pemerintah. Kemudian ada ekspor, itu isi dari kuadran 2 yang di sebelah kanan. Kemudian yang berikutnya adalah kuadran 3. Isinya apa kuadran 3? Tentang nilai tambah ya, yang berasal dari kegiatan sektor ekonomi. Nah, nilai tambah ini kalau di tabel IO nasional itu diurai, ada pendapatan tenaga kerja, ada laba usaha. Sementara kalau tabel IO regional itu biasanya langsung diagregasi dalam indikator nilai tambah aja ya. Sedangkan nilai untuk kuadran 4 itu kosong. Nah, secara keseluruhan nilai yang terdapat pada tabel input output itu bentuknya adalah matrik. Nah, untuk matrik ini punya perlakuan khusus dalam pengolahan datanya, sehingga dengan tersedianya berbagai aplikasi perhitungan, maka menentukan berbagai nilai indikator dapat dilakukan dengan cepat dan cermat. Nah, kita bisa pakai Excel, kita bisa pakai Stata, bahkan juga yang lebih tinggi dari itu adalah CGI dan GTEK ya. Nanti kalau ada yang nggak jelas itu aja ditanggapi. Nah, kemudian apa saja indikator yang kita bisa analisis dari tabel IO? Nah, di kuadran 1 dia akan isinya adalah input antara. Nah, dari input antara itu kita bisa menghitung koefisien teknologi atau matrik A. Ya,
Apa aja yang dibutuhkan untuk menghitung matrik teknologi itu? Apa? Adalah nilai input antara dibagi dengan total output. Input dong. Total input. Ya kan karena kita kolom ya. Jadi input antara dibagi dengan total input. Oke. Kemudian dari matrik A atau matrik teknologi itu dapat diketahui keterkaitan langsungnya baik yang ke belakang maupun ke depan. Ya, keterkaitan langsung itu mencerminkan apa? Berapa besaran nilai input yang dibutuhkan oleh satu sektor yang berasal dari sektor lain. Ya kan gitu ya, secara kolom. Ya ada di bawah. Nah, kemudian kuadran 2 yang merupakan matrik permintaan akhir yang akan menjadi faktor pengubah dari nilai output atau matrik output. Ya, dia akan mengubah gitu ya. Kalau di tabel input outputnya nilainya udah tertentu yang disebut sebagai given. Kalau given itu udah tertentu ya. Nah, tapi kemudian kita bisa berikan perubahan. Salah satu misal ada yang mau kasih contoh misalnya apa? Perubahan dari permintaan antaranya adalah investasi dari swasta. Oke, investasi dari swasta kan tadi kuadran 2 itu isinya CIGE yang itu I berarti ya dari investasi yang dilakukan di sektor tertentu ya. Misalnya di sektor apa? Sektor konstruksi. Oke, sektor konstruksi. Nah, itu contoh ininya apa? Contoh case-nya apa? Jalan tol misalkan. Oke. Misalnya kita menggunakan perubahan permintaan antaranya dari komponen investasi kemudian dilakukan di sektor konstruksi. Oke. Berikutnya kuadran 3 itu merupakan matrik nilai tambah. Itu digunakan untuk menghitung dampak perubahan nilai tambah jika terjadi perubahan permintaan akhir. Nah, penjelasan ini seringkali tidak tercover di dalam penyampaian materi karena untuk mengidentifikasi perubahan output saja sudah memakan waktu cukup banyak, sehingga jika ditambah dengan menganalisis dampak perubahan terhadap pendapatan itu membutuhkan waktu yang sangat banyak ya. Nah, kemudian tahap melakukan analisis input output ya, urutannya ya, kita bisa lihat saya bikin ada sekitar 7 ya. Pertama kita tampilkan tabelnya ya, dan kita lakukan pemilihan tabel IO yang mana yang kita akan gunakan ya, dan itu harus dijelaskan alasannya mengapa yang dipilih adalah tabel IO yang dipilih. Kemudian baru kita menentukan matriks koefisien teknologi ya. Ingat itu bentuknya adalah matriks ya. Matriks kalau di yang pertama kita menampilkan tabel input outputnya 17 sektor, maka matriknya juga ke bawahnya 17 sektor. Ya, kita punya matrik tabel input output terbesarnya adalah 185 sektor. Ya. Kemudian setelah menentukan matrik koefisien teknologi, kita menentukan matrik identitas. Nah, matrik identitas ini ya pada dasarnya mudah sekali untuk disusun. Kalau ordernya kecil secara manual itu mudah sekali, tapi kalau ordernya sudah besar maka kita perlu menggunakan teknik pada aplikasi yang kita gunakan ya, untuk menentukan matrik identitasnya. Kemudian yang berikutnya menentukan matriks Leontief, yaitu pengurangan dari matrik identitas dengan matrik koefisien teknologi. Nah, setelah kita dapatkan koefisien Leontiefnya, kita hitung multipliernya. Multiplier Leontiefnya dengan menginverskan ya dari koefisien Leontiefnya.
Setelah kita dapat matriks multipliernya yang menjadi nilai pengganda bagi penentuan nilai perubahan X, ya. Setelah kita tahu atau kita menentukan perubahan final demand-nya, ya, kita menentukan final demand-nya. Tadi dicontohkan adalah perubahan pada komponen investasi di sektor konstruksi, ya. Nah, kemudian dari situ kita melakukan perkalian antar matrik, ya, yang menghasilkan matrik perubahan output. Nah, kemudian dari apa yang sudah dihitung, kemudian kita harus interpretasi, ya. Apa saja yang harus diinterpretasi? Yang pertama kita interpretasi dulu adalah nilai perubahan F-nya. Nilai perubahan F itu harus diinterpretasi ini perubahan nilai apa pada sektor mana, kemudian harus dilengkapi dengan data sumber dari munculnya nilai tersebut, apakah dari laporan BKPM, laporan APBN, dan seterusnya, ya. Yang kedua adalah interpretasi hasil perubahan X-nya. Ya, itu terdiri dari hasil perubahan sektoral dan total, baik dalam satuan moneter maupun satuan persen. Ya, itu bisa kita interpretasi dulu, ya. Kemudian interpretasi hasil koefisien Leontief, ya. Interpretasi hasil koefisien Leontief pada perubahan X, ya. Ini terkait dengan analisis keterkaitan. Dia yang membentuk keterkaitan langsung dan tidak langsung, ya kan? Dia yang membentuk multiplier tadi, yang kemudian menjadi keterkaitan langsung dan tidak langsung. Yang kemudian juga kita bisa menentukan leading sektor dari situ, ya. Kita menentukan leading sektor, maka koefisien Leontief menjadi sangat penting. Kemudian menjelaskan argumentasi ilmiah mengenai backward linkage-nya dari perubahan X, kemudian penegasan dari implementasi konsep fungsi produksi. Nah, jadi penggunaan fungsi produksi pada analisis keseimbangan umum ini menggunakan fungsi produksinya Leontief, di mana dijelaskan bahwa kegiatan satu sektor itu pasti terkait dengan kegiatan sektor lain, baik secara hulu, ya, sebagai input, dan juga sebagai hilir atau sebagai output. Ya, itu adalah keterkaitan yang dibentuk, ya, yang dijelaskan oleh fungsi produksi Leontief. Kemudian menyimpulkan tentang hasil analisis yang menyatakan bahwa perubahan F yang terjadi akan berdampak pada perekonomian wilayah. Nah, itu akan kita lihat secara totalnya, bagaimana perubahan X secara total. Dan kita bandingkan nanti pertumbuhannya pertumbuhan secara umum dengan pertumbuhan yang didorong oleh dampak itu sendiri. Kemudian menyampaikan saran kepada stakeholder. Nah, stakeholder itu siapa? Ya, kita punya badan legislatif, ya, kita punya badan eksekutif. Kita harus berikan pandangan-pandangan bahwa analisis yang dilakukan dari sivitas akademika itu menjadi dasar yang penting untuk diperhatikan agar penyusunan kebijakannya tidak menyimpang dari tujuan dasar negara yang ditetapkan. Nah, itu. Ada yang boleh disampaikan, ditanyakan? Ada yang barangkali kurang disampaikan apa kira-kira tentang terkait ini Bu,
sektor kan dipengaruhi oleh sektor hulu dan hilir. Betul. Kenapa kita bisa melihat apakah kita bisa melihat dari sektor konstruksi itu ada hubungannya dengan sektor pertanian? Bisa lihat dari apanya gitu? Ya, kalau kita lihat komponen unsur indikator keterkaitan gitu ya, keterkaitan yang dihitung dari matrik matrik koefisien teknologi kan gitu ya, kan ada nilai itunya, nilai keterkaitan hulunya itu kan yang di secara kolom dihitung ya. Nah, katakan konstruksi ya, konstruksi kan tadi ya, konstruksi jadi nilai value nilai input antara ya, total input antara di sektor konstruksi itu berasal dari sektor konstruksi itu sendiri di samping sebelah kirinya dan juga berasal dari sektor lain. Nah, selama ada nilainya maka sektor itu memang memberikan kontribusi dalam bentuk input. Nah, kalau yang digunakan tabel input outputnya itu 17 sektor itu hampir bisa dipastikan nilainya semuanya ada. Berbeda dengan kalau Anda menggunakan tabel IO yang misalnya yang disagregasi, katakan kalau Provinsi Banten misalnya, Provinsi Banten ada yang 17 sektor, ada yang 52 sektor. Nah, kalau yang 52 sektor itu ada yang nilainya kosong kan gitu ya. Kalau yang nilainya kosong itu berarti memang tidak ada keterkaitan. Tapi kalau kemudian diagregasi, dikelompokkan menjadi kelompok sektor, angkanya muncul. Nah, di dalam agregasi itu tidak bisa diidentifikasi ini apakah keseluruhan subsektornya memberikan kontribusi input atau tidak. Kalau kita menggunakan yang agregasi, kalau kita menggunakan yang disagregasi itu bisa kelihatan. Gitu. Jadi selama ada nilainya dan nilai itu konversinya adalah satuan moneter berapa rupiah. Ya, contohnya kalau di pertanian itu kan subsektornya banyak ya, ada tanaman pangan, ada kehutanan. Apa kaitannya dengan konstruksi? Nah, gitu. Kemunculan angka itu kita bisa cek sebetulnya lebih baik itu dari tabel IO yang 52 sektor. Ya, kan ini. Misalnya saya cek ada saya baru temukan kelemahan dari kelemahan dari tidak munculnya multiplier Leontief ya. Waktu itu kita menggunakan 52 sektor nih ya, yang ini kan ya, 52 sektor ini dilakukan perhitungan untuk dapat multipliernya dan itu kemudian terjadi kesulitan. Nah, kita cek kenapa. Nah, ini perlu jadi pengetahuan juga. Kenapa kok kemudian multiplier Leontiefnya tidak bisa dihitung ya? Apa yang terjadi? Nah, kita cek di sini ya, terutama di kita mengidentifikasinya dari sini dulu nih, dari sini nih ya, ada angka yang error ya. Di apa nih, sektor apa nih? Ini sektor pengolahan tembakau ya. Dalam komposisi kolom dia pengolahan tembakau itu kita cek ke atasnya di tabel IO-nya ya. Tabel IO-nya kan ya, di tabel IO hasilnya kan 0 semua nih, 0 semua secara kolom, 0 semua. Nah, kemudian kita lihat yang secara baris, dia sektor yang keberapa? 14 ya, dia sektor ke-14. Nah, kita cek secara baris juga, ada isinya enggak? Nah, ternyata juga nggak ada. Nah, nggak ada ya. Nah, sehingga
jika ingin menggunakan, tetap menggunakan tabel input output transaksi domestik dengan harga dasar 52 industri ini, kita harus menghilangkan yang sektor 14 ini, baik yang baris maupun yang kolom, sehingga dari 52 sektor menjadi 51 sektor. Ya, yang saya lakukan adalah saya menghapus sektor yang sektor 14 ya, sektor 14. Nah, di sini terlihat apa namanya? Nah ini dari 13 langsung ke 15. Nah, itu ya secara kolom. Kemudian dari barisnya juga sama, itu dihapus ini ya, dari 13 langsung ke 15, jadi dihapus sehingga matriksnya menjadi 51 sektor. Nah, ketika sudah diselesaikan persoalannya, tidak ada lagi di tabel IO-nya yang tidak ada isinya, maka kita bisa mendapatkan multipliernya. Nah, ini koefisien teknologinya, ini kemudian identitas, kemudian ini adalah relatifnya, dan ini multipliernya. Nah, kemarin kita try terus ya, try error terbaca ya. Iya, tidak terbaca. Kalau di kalau di atas multiplier itu untuk sektor 14 itu error terus kan ya, tapi setelah dihilangkan ini enggak error. Itu pun nilai yang kosong itu apakah dibantu dengan produksi itu apa? Nah, sekarang kita cek dulu ya, kita cek ini pentingnya kita memahami kondisi perekonomian Banten wilayah ya, dalam arti perekonomian wilayah ya. Kenapa tidak ada nilainya ya? Kenapa kita lihat yang di 52 sektor, kenapa nggak ada nilainya nih, nilai yang ini kenapa nggak ada? Apa ini? Industri pengolahan tembakau. Tembakau itu adalah satu komoditas yang dia membutuhkan kondisi tertentu untuk bisa tumbuh secara maksimal. Dia harus tumbuh di daerah pegunungan dengan udara yang sejuk, kemudian konturnya juga tertentu. Dan di Banten itu tidak ditemukan ada kondisi secara geografis yang cocok untuk tembakau sehingga tidak ditanam. Karena tidak ditanam, tidak muncul juga industri hilirnya seperti apa? Pabrik rokok, nggak ada ya? Nah, nggak ada di sini pabrik rokoknya. Ya, sehingga di perekonomian Banten untuk industri pengolahan tembakaunya menjadi kosong. Ya, ini tetap dicantumkan karena merupakan standar dari BPS bahwa sektor yang ke-14 adalah industri pengolahan tembakau. Ya, apakah di wilayahnya itu ada atau enggak, ini tergantung dari apakah ada inputnya atau enggak. Ya. Namun untuk kepentingan menentukan multiplier itu, maka di treatment dengan kita mendelete ya, di delete. Jadi tidak hadir di sini yang 14-nya tidak hadir, di sini juga tidak hadir. Jadi setelah di copy kemudian kita hapus secara kolom dan secara baris. Setelah itu baru kita bisa menyelesaikan tahapannya dengan menghitung koefisien teknologi dan seterusnya. Jadi solusinya begitu. Sehingga nanti kalau juga ketemu dengan wilayah lain ya, ketika tahapannya sudah dilakukan dan dapat kasusnya, nah sekarang kita coba bikin itunya ya, kita tunjukkan nih. Ini sudah ini udah ya, matrik A-nya udah, kemudian nah itu dengan kondisi kan nih tuh ya,
Ini error ya, yang 14 ya, error. Kita abaikan dulu apakah ini tidak berdampak gitu ya. Kita akan lihat apakah ini berdampak atau tidak. Nah, kemudian di sini juga IMIN A-nya error kan gitu ya, 14 error. Nah, terus apa yang terjadi ketika kita menghitung ininya kan gitu ya, ini kan masih kosong. Dengan teknik yang karena kita singgung bagaimana cara menghitungnya, kemudian menjadi error semua nih. Kita coba lihat ya, pakai apa ya, pakai min first ya, kita pakai min first, ya, min first ya, kemudian di ini penting nanti ketika misalnya teman-teman kalian kerja di PS gitu ya, hitung ini harus jeli, ini penyakitnya di mana harus tahu ya, harus tahu penyakitnya di mana. Karena pernah belajar ini kan diasumsikan bisa mengamina ya. Oh iya. Nah, sekarang kita coba setelah dipotong ya, setelah dipotong walaupun sini sudah ada multipliernya, tapi kita coba bikin baru ya untuk membuktikan apakah kalau setelah terjadi pemotongan kemudian dia baik-baik saja, apakah ini saya mengisi manual sendiri atau gimana kan gitu ya. Ini juga perlu dibuktikan kan. Kita perlu bukti bagaimana kemudian angka ini bisa muncul ya. Kita bikin dulu kolomnya di blok ya. Kita ini dulu di blok, kemudian kita copy ya kan, di sini contohnya kita copy pakai spesial. Nah, kita pakai value, kemudian oke, nggak ditranspose ya, kemudian angkanya kita hapus ya, kita akan buktikan jika sektor dengan input dan output yang tidak ada nilainya atau tidak berisi ya, itu kemudian menyelesaikan persoalannya sama dengan kita pakai min first ya, kemudian kita blok yang relatifnya ya, ini kan multiplier, kita blok yang relatifnya ya kan, kayak gini ya, kita blok yang relatifnya. Yang tadi yang di bawah Itu multiplier. matriks ini apa dia? Hah? Kenapa? Matriks IMIN A tadi. Iya, IMIN A kan relatif. Ini kan inverse-nya. Ya. Oke, kita cek dulu deh. Kita cek dulu ya sebelum dieksekusi ya. Kita cek dulu. Ini apa? IMIN A kan? Betul ya? Oke ya. Setelah dieksekusi, kemudian kita kurung, Ctrl Shift Enter, kita lihat ini multiplier ya, yang tadi kita hitung ideal kan, ini multiplier yang kedua ya yang kita hitung tadi, yang pertamanya ini kan. Oke. Ada ya hasilnya? Ada. Maka solusi yang harus dilakukan ya, kita harus kita harus bisa mengidentifikasi di mana letak penyakitnya
nggak kemudian terus diputuskan untuk tidak digunakan, ya tidak digunakan, nggak bisa. Nah, sekarang kita coba cek di apa, sektor apa tadi, konstruksi ya. Konstruksi itu di mana konstruksi? Ini pakai review apa review? Oh yang freeze ini ya, freeze dulu, kita freeze dulu ya. Kita freeze dulu ya. Ini ya. Oke. Ke situ ya. Ini kan konstruksi ya. Konstruksi kan ya. Konstruksi. Kemudian kita lihat matriks teknologinya kan yang menjelaskan input antara, ya kan? Bagaimana membacanya? Ini kan harus dikali dengan juta rupiah kan gitu ya. Coba katakan dari pertanian. Pertaniannya apa di sini? Tanaman pangan, nggak ada. Kemudian yang berikutnya apa? Tanaman hortikultura, semusim hortikultura tahunan dan lainnya. Nah, lainnya itu apa? Kan gitu, yang kemudian memberikan kontribusi sebagai input kepada konstruksi. Nah, itu yang mesti kita cari, kita pikirkan. Sejauh nilainya ada meskipun kecil, ini 0, sekian. Katakan yang besarnya mana ya? Mungkin konstruksi itu sendiri ya. Konstruksi itu sendiri pasti besar sih, ya. Konstruksi itu sendiri pasti besar. 31. Sektor berapa konstruksi? 31. 31. Nah itu ya. Ya dia kalau dikali juta rupiah kan besar nih, ya kan? Nah kalau misalnya industri kita lihat coba industri ya. Industrinya apa? Kita punya banyak industri nih, ya. Batu bara kan gitu ya, ada nilainya kan gitu ya, ada nilainya. Kemudian makanan dan minuman, ya, bagaimana itu berkontribusi terhadap sektor konstruksi kan gitu. Selama itu ada nilainya, maka yang harus dipikirkan adalah apa kira-kira yang kemudian menjadi bentukan inputnya. Kalau makanan dan minuman misalnya penyediaan konsumsi terutama ya buat para pekerjanya kan ya, untuk proses penyelesaian dan sebagainya. Jadi kecuali ya memang dia tidak ada nilainya 0 ya, seperti yang pertama aja ya, tanaman pangan tidak punya kontribusi terhadap itu konsumsi. Terus ini sektor apa lagi nih? Peternakan enggak kan gitu ya, karena udah nggak pakai kuda, pakainya traktor gitu ya. Ya seperti itu. Jadi kita mesti bisa memahami bentuk-bentuk produk yang dihasilkan untuk menjadi input dan kemudian dikonsumsi sebagai output dari setiap sektor. Seperti itu. Nah, sehingga kalau di katakan gini, ketika misalnya di 17 sektor ya. Misalnya di 17 sektor. Dihitung diidentifikasi leading sektornya kan gitu ya. Ada ya leading sektornya, ada nggak? Leading sektornya ada nggak? Ada ya. Coba kita identifikasi kalau di di 51 sektor itu leading sektornya ada nggak? Kita cek. Ya, kita cek. Nah, syarat leading sektor itu apa? Lebih dari satu. Coba lihat di sini. Nggak ada yang lebih dari satu. Betul nggak? Iya. Ya kan? Nggak ada yang lebih dari satu. Artinya kalau kita bicara spesifik pada industri dengan ruang lingkup yang lebih kecil, masih ada? Ya. Nah, ini yang leading sektor berdasarkan input, ini yang output juga sama aja. Nggak ada yang 1 koma. Kecil.
nggak ada yang 1 koma. Artinya apa? Di Banten itu nggak ada leading sector. Jika urai dengan menganalisis 52 sektor atau 51 sektor, berbeda ketika yang dianalisis hanya 17 sektor, gitu ya. Nah, yang 17 sektor itu ternyata dihitung ada ya leading sektornya ya. Mana leading sektornya tuh? Ini ya leading sektornya. Ini apa ini? Bukan di mana? Perubahan nilai tambah atau yang mana? Ini. Nah, Itu paling bawah tuh PD. Ini Paling ada bawah kan? itu. Ada kan nih? Ada. Ya kan? Tuh, leading sektornya ada. Ini dalam konteks hulu. Ya. Terus dalam konteks hilir juga. Buat yang ini ya, bukan yang ini. Nah, Di juga ada. nggak di ini. Nggak ada ya. Nggak dihitung yang SD-nya ya. Hanya PD-nya aja yang Di atas di atas. di materi ini apa? Teknologi apa produktivitas? Enggak dong. Kalau leading sector adanya di multiplier. Di multiplier. Tapi dari sini aja kan terlihat. Beda ya? Beda. Setelah sektor-sektor itu dikelompokkan, ternyata diidentifikasi sebagai leading sector. Tapi begitu sektor secara mikronya diidentifikasi untuk diketahui apakah betul dia leading sector atau bukan, ternyata bukan. Nah, kita bisa memberikan informasi kepada stakeholder, mengingatkan bahwa di Banten nggak ada leading sector, ya, nggak ada leading sector dengan menggunakan disagregasi 51 sektor. Sementara kalau 17 sektor ya seperti gini misalnya ada 3 kelas A, kelas B, kelas C ya. Kalau 17 sektor itu diagregasi, wah kelas A pintar-pintar, padahal nggak semuanya pintar ya. Coba diidentifikasi satu persatu, ya kan? Artinya itu menutupi informasi yang akurat. Gitu ya, kalau kita menggunakan 17 sektor. Itu sebabnya juga waktu itu sempat disarankan untuk pakai tabel IO yang lebih besar ya, waktu itu ya. Sebetulnya sih secara teknis perhitungan sih sebetulnya nggak susah ya, cuma banyak aja, ya cuma banyak aja. Nah gitu, jadi hal yang perlu diketahui juga ketika misalnya ada Anda menemukan satu kasus ketika IO 2016 kemudian direvisi menjadi IO 2021 atau 2020. Ini kemudian Anda juga harus melakukan identifikasi terhadap kondisi perekonomian wilayah, apakah nasional ataukah regional. Nah, itu bisa diidentifikasi seperti itu. Ya. Nah, ketika misalnya menemukan kasus seperti tadi angkanya error gitu ya. Nah, itu harus tahu penyakitnya gimana, kenapa ya. Harus tahu penyakitnya. Setelah mempelajari apa yang terdapat pada tabel itu. Jadi mesti jeli melihatnya. Ya, setelah dilihat lagi, ternyata di tabel IO-nya sektor perkebunan tembakau untuk di wilayah Banten memang tidak ada. Ya, perhitungan itu menyebabkan munculnya angka error pada perhitungan koefisien teknologi, kemudian leontif dan multiplier leontifnya menjadi error kan gitu ya. Sehingga harus diantisipasi dulu. Maka penyakitnya harus dibebaskan dulu, dihapus aja dulu. Maka berkurang itu dari 52 sektor menjadi 51 sektor. Ini harus sering kali dipraktekkan supaya terbiasa. Sama halnya dengan
proses regresi juga kan, itu harus terus menerus dilakukan supaya bisa mendapatkan model yang optimal. Sama juga dengan analisis keseimbangan umum. Ya, mau sampaikan? Ada yang mau saya tanyakan? Ya, silakan. Saya nemu jurnal dia tuh tentang komoditas kopi gitu Bu. Baik. Dia kan bagian dari sektor pertanian ya. Betul. Nah dia tuh ngambil sektornya itu dari 52 lapangan usaha. Wilayahnya mana? Saya kurang tahu sih Bu, maksudnya Ya. lupa. Dan dia ambil hanya 18 lapangan usaha gitu dari 52 sektor tersebut. Emang boleh Bu? Bisa. Jadi begini, pada saat Anda sudah melakukan analisis dengan menggunakan salah satu shock ya di komponen matriks kuadran 2 ya. Nah, kemudian Anda hanya mau bercerita dari satu sudut pandang itu diizinkan. Ya, Anda mau bercerita dari satu sudut pandang. Oh, ini yang 17 ya. Coba kita lihat yang 52 ya, 52. Kalau yang 52 itu kita lihat ada nggak kopi di Banten gitu ya. Kita coba lihat aja di Banten ada nggak kopi? Ya. Ada nggak kopi? Nah. Belum ya, di atas ini. Kita cek ya. Ini tanaman pangan, hortikultura semusim tahunan, perkebunan semusim dan tahunan. Ini salah satunya adalah kopi. Ya, ini salah satunya adalah kopi. Kopi, teh, ya. Terus beberapa yang lain. Perkebunan ya, karena kopi adalah perkebunan, coklat perkebunan. Beda dengan pertanian tanaman hortikultura. Seperti apa? Sayur mayur, ya kan? Kemudian umbi-umbian, ya kan gitu ya. Kemudian peternakan juga di sini tidak diurai peternakannya. Kemudian di sini jasa dan perburuan. Nah, apa yang terjadi kalau yang kita lihat itu adalah tabel IO, yang 185. Coba ya, ini 185 sektor. Ya. Nah, ini 185 ya. 185. Nah, lihat. Ada padi, ada jagung, ada ubi jalar, ada ubi kayu, ada umbi-umbian lainnya, ya kan? Kemudian ada kacang tanah, ada kedelai, kacang-kacangan, dan tadi tembakau, kan gitu ada ya. Terus apa tadi? Kopi. Serat perkebunan lainnya. Nah, mungkin perkebunan lainnya. Kopi ini ada bahkan, ya. Kalau kita pakainya untuk output 185 sektor, dan itu hanya ada di level nasional. Saya lihat dia tuh ambil sektor kopinya sama 17 sektor yang umum itu. Betul, bisa, itu bisa. Jadi kalau kita sudah punya angka perhitungannya, kemudian kita mau kita mau bicara, artinya di artikel itu yang kita urai hanya apakah sisi kirinya saja, apa sisi kanannya, apa sisi atas, apa sisi bawah, itu boleh. Jadi terpecah menjadi beberapa bagian yang bisa menjadi topik bahasan, itu bisa. Tapi pada dasarnya dia memiliki, ya, peneliti itu atau penulis artikel itu dia punya perhitungan secara keseluruhan. Dia tertarik di salah satu topik aja, seperti itu. Seperti misalnya gini, bagaimana coba menganalisis ya, bagaimana dampak dari
pembangunan infrastruktur terhadap perkembangan sektor perdagangan aja kan gitu, itu juga bisa. Walaupun yang dihasilkan dari proses perhitungannya itu semua sektor. Tapi ketika mau dibicarakan tentang salah satu sektor saja itu bisa sekali. Jadi dari satu perhitungan itu bisa melahirkan beberapa bentuk artikel dengan sudut pandang yang berbeda tapi hasilnya sama, dengan shock yang sama. Jadi kalau misalkan hanya yang saya tadi bicarakan hanya 18 lapangan usaha, Bisa. Bukan berarti dia hitungannya 18 sektor Enggak. tersebut gitu. Enggak. Dia mengcapture, artinya memotret aja, memotret, katakan misalnya gini, yang 51 sektor, ya, dia memotret misalnya hanya sektor apa ya ini bukan di komisi teknologi ya, di sini ini multiplier ya, nah ini multipliernya. Sementara di sampingnya sudah dibuat apa namanya nah ini misalnya X-nya ya, perubahan X-nya gitu ya, perubahan X-nya. Nah ini deltanya. Nah kita akan fokus misalnya di beberapa aja kan gitu ya. Nanti yang ditampilkan tuh hanya beberapa aja yang sesuai dengan yang kita pilih. Misalnya khusus hanya sektor pertanian, berarti sampai batas mana sektor pertanian, atau pertaniannya khusus di tanaman pangan, itu juga bisa. Atau di peternakannya, atau di kehutanannya, atau di perkebunannya, itu bisa. Maka kita akan mengcapture atau memotret perubahan-perubahan yang terjadi pada sektor yang bersangkutan. Sementara sektor-sektor yang lain itu tidak dianalisis seperti itu. Jadi kita mengcapture itu bisa. Nah, ini contohnya pakai shop shopnya itu di jasa pendidikan. Nah, caranya ini ya, apa ininya jasanya, apa yang bisa dijelaskan dari sini? Investasi pada penyelenggaraan perguruan tinggi di Banten 2020 menunjukkan terjadinya perubahan nilai output sektor pendidikan. Ini perubahan nilai outputnya itu berapa? Dari sisi persentasenya 76%. Tinggi ya, besar ya. Dan kita juga bisa interpretasi yang lain, gitu ya. Yang lain, ya. Kan misalnya di luar sektor pendidikan yang besar lainnya, misalnya sektor ini sektor apa ini? Jasa informasi. Nah, jasa informasi. Nah, coba dianalisis apa kaitannya jasa pendidikan dengan jasa informasi. Apa kaitannya? Dalam kegiatan pendidikan kan sangat membutuhkan fasilitas infrastruktur yang bisa mengcover kebutuhan transformasi informasi ya kan, komunikasi kan, internetnya kan gitu ya, kemudian berbagai bentuk aplikasi-aplikasi lain, sehingga itu mendorong sampai berapa? 4,78%. Ya, coba lihat pertanian kecil, kemudian pertambangan kecil sekali kan gitu ya. Bahkan industri aja kecil. Nah, coba yang di bawah ini apa nih? Angkutan udara, kenapa kok bisa besar? Ya, bagaimana menjelaskannya? Mungkin orang luar atau orang daerah. Banyak kegiatan yang disebut mobilisasi, ya, pertukaran keilmuan, datang ke sini, menerima tamu dan sebagainya, sehingga industri angkatan udara menjadi terdorong
meningkat sampai 2, sekian %. Seperti itu. Itu cara menjelaskan, menginterpretasi keterkaitan dari sektor-sektor lain yang terdampak dari shock yang diberikan pada satu sektor. Seperti itu. Maka sangat luas topik-topik tulisan yang bisa dijadikan sebagai artikel ya dari kegiatan berhitung sekali saja. Nah, ini bisa berguna misalnya kalau Anda mau S2 kan gitu ya. Anda cukup punya satu perhitungan, Anda bisa bikin 3 artikel dari situ. Karena biasanya ada syarat wajib mahasiswa pasca itu menyusun artikel yang dipublikasi. Nah, dari satu ini bisa bikin 3 artikel. Nah, tinggal mencari pendukung dari penyusunan artikelnya, yaitu referensinya dan sebagainya. Seperti itu. Jadi sangat mungkin ini bisa dipotret dari sisi yang berbeda. Semoga nanti terinspirasi ya, karena saya juga kan didorong untuk lebih meningkatkan lagi kemampuan penggunaan aplikasinya, bukan hanya di yang sederhana di Excel dan Stata gitu ya, tapi di CGA dan di GTAB. Nah, itu. Jadi dorongan-dorongan itu kan muncul gitu ya. Bagaimana kita menyikapinya saja. Maka ini menjadi hal yang penting. Kita tidak bisa memprediksikan kapan ini bisa diaplikasi, ya. Tapi ini perlu terus dipertahankan dan bisa dikembangkan, ya. Salah satu bentuk pengembangannya adalah ikut mendampingi siapa yang sedang menggarap penelitian dengan dengan metode yang sama gitu ya, sehingga akan menjadi semakin kuat seperti itu. Oke. Nah, ini adalah penyajian dari materi bagaimana kita melakukan analisis atau teknik analisis dengan model keseimbangan. Yang dianggap menarik apa itu dari model ini? Hal yang menarik atau hal yang justru tidak menarik apa? Ada nggak? Lebih ke menariknya. Yang menariknya apa? Yang kita dapat mengetahui terkaitan antar sektor ini dengan sektor yang lainnya. Ya, sebetulnya kalau pemahaman keterkaitan itu sudah ada, tapi dengan mempelajari metode ini, kita bisa mengetahui bagaimana proses berhitung, ya, bahwa ketika dinyatakan ada keterkaitan, maka kita bisa menjelaskan dalam bentuk angka, apakah satuan moneter atau satuan persen, berapa keterkaitannya, dan ini akan mendorong apa, itu yang menjadi penting ya. Tapi kalau cuma sekedar jadi tahu bahwa sektor ini terkait dengan ini itu sudah pasti, itu hal yang sangat umum ya. Tapi bagaimana kita bisa menentukan nilai-nilai keterkaitan itu? Nah, itu dilengkapi dengan kita belajar tentang analisis model keseimbangan. Di model ini juga kan ada keterkaitan secara tidak langsungnya ya. Ada. Ya, jadi itu mungkin jadi hal yang menarik. Iya, ya. Sehingga kita menyusun logika berpikirnya bahwa sektor-sektor lain itu penting. Ketika
kita belajar tentang sektor basis, ada sektor basis dan non basis ya. Kalau kemudian terlintas pemikiran bahwa sektor non basis itu berarti nggak penting ya. Di dalam analisis tabel input output itu semua punya keterkaitan dan angkanya jelas ya, angkanya jelas sehingga tidak bisa diabaikan meskipun dia bukan sektor basis atau bukan leading sektor. Oke, kalau demikian udah selesai belum? Belum. Mati. Mau dimatiin? Nah, berapa menit?